Oke, selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan dari tugas besar perilaku konsumen untuk UMKM PMP Centis. Kita lanjut. Jadi di bab satu itu ada profil perusahaan dan profil produk. Jadi dilanjutkan oleh Zizo. Boleh dilanjutkan? Lalu yang pertama ini ada profil perusahaan, yaitu PMP Centis didirikan pada tahun 2004 sebagai usaha rumahan oleh Centis yang setelah lama tinggal di Palembang. Merasa sulit menemukan pempek dengan cita rasa yang sesuai dengan seleranya. Berawal dari upaya pribadi untuk menciptakan pempek yang khas di lidahnya, usaha ini berkembang pesat berkat kualitas rasa dan bahan yang terjaga. Next. Lalu untuk profil produknya, yaitu produk yang dijual oleh UMKM ini adalah pempek makanan khas dari Palembang yang terbuat dari bahan baku ikan tenggiri dan juga ikan barakuda. Dari bahan baku, merek yang dijual juga berbeda. Yang terbuat dari ikan tenggiri adalah pempek centis, sedangkan yang terbuat dari ikan barakuda itu adalah pempek BCUT. Next. Lalu selanjutnya ada perilaku konsumen dan teknologi. Next. Perilaku konsumen terhadap produk mengacu pada bagaimana individu memutuskan untuk membeli, menggunakan, dan mengevaluasi produk atau jasa berdasarkan kebutuhan mereka. Nah, pada UMKM ini, perilaku konsumen seringkali dipengaruhi oleh kualitas produk, harga, dan aspek tradisional yang melekat pada produk tersebut. Dalam konteks UMKM, khususnya pempek Centis, loyalitas konsumen terhadap produk seringkali dibangun melalui pengulangan pengalaman positif yang didukung oleh komunikasi mulut ke mulut dan rekomendasi di media sosial. Next. Pengaruh Lalu penggunaan media sosial sebagai alat pemasaran juga memberikan pengaruh besar terhadap cara konsumen berinteraksi dengan merek. Pempek Centis dapat menggunakan teknologi ini untuk berinteraksi langsung dengan konsumen, dengan mengumpulkan feedback dan menciptakan hubungan emosional yang lebih kuat dengan pelanggan. Selain itu, penelitian oleh Akhtar et al. Pada tahun 2019 menunjukkan bahwa pemanfaatan big data dan analitik dapat membantu UMKM untuk lebih memahami tren konsumen dan membuat keputusan yang lebih tepat dalam strategi pemasaran. Next. Nah, tren teknologi itu eh, terus berkembang dan membawa dampak yang signifikan pada industri makanan, termasuk UMKM. Nah, menurut Skifman, tren teknologi seperti otomatisasi dan kecerdasan buatan memungkinkan UMKM untuk meningkatkan efisiensi produk dan personalisasi produk berdasarkan preferensi konsumen. Teknologi ini dapat digunakan oleh PPC Centis untuk memprediksi permintaan dan menyesuaikan produksi sesuai dengan tren musiman atau geografis konsumen. Sebagaimana dipaparkan oleh Akhtar et al. Dalam studi mereka tentang adopsi tentang teknologi di UMKM. Next. Lalu segmentasi pasar. eh, Ini berdasarkan demografi, membangun konsumen berdasarkan variabel seperti usia, pendapatan, dan status pernikahan. Pempek Centis bisa memanfaatkan ini dengan mentargetkan kelompok usia dan pendapatan tertentu. Konsumen muda lebih menyukai inovasi produk tradisional, sementara konsumen yang lebih tua menghargai otentisitas. Nah, eh, hal ini juga menjelaskan bahwa segmentasi demografi membantu memahami preferensi konsumen dan menyesuaikan strategi pemasaran. Pempek Centis dapat menawarkan paket khusus untuk keluarga dan produk inovatif untuk konsumen muda yang aktif di media sosial, serta produk tradisional bagi segmen yang lebih tua. Next. Lalu ada segmentasi berdasarkan geografi. Segmentasi geografi mengklasifikasikan konsumen berdasarkan lokasi tempat tinggal mereka. Menurut Skifman, tahun 2019 menyatakan bahwa preferensi konsumen dapat bervariasi tergantung pada lokasi geografi, seperti konsumen di kota besar yang cenderung lebih suka kemasan praktis dibandingkan konsumen di daerah pedesaan yang lebih menyukai keaslian.
Nah, pempek Centis dapat memanfaatkan segmentasi ini dengan menawarkan produk yang berbeda untuk konsumen di perkotaan dan pedesaan. Misalnya dengan menyesuaikan kemasan dan layanan pengiriman. Next. Yang terakhir ada segmentasi pasar berdasarkan perilaku konsumen. Segmentasi perilaku membagi konsumen berdasarkan pola konsumsi dan loyalitas. Menurut Skifman 2019, perilaku konsumen dapat dianalisis melalui frekuensi pembelian, alasan penggunaan, dan reaksi terhadap promosi. PMP Centis dapat mengidentifikasi konsumen yang sering membeli untuk acara keluarga atau perayaan khusus, lalu menerapkan diskon untuk mendorong pembelian berulang. Next. Lalu selanjutnya ada bab 4, yaitu persepsi konsumen terhadap produk sejenis. Next. Analisis persepsi konsumen. Pempek Centis ini adalah salah satu produk yang dicari oleh konsumen saat ini. Dengan rasa yang khas dan autentik yang diberikan oleh UMKM ini dapat menarik para penikmat pempek di Surabaya, bahkan di luar kota atau negeri pun menjadi bisa merasakan pempek yang rasanya autentik. Banyak sekali kompetitor yang memproduksi rasa pempek yang khas, namun para konsumen lebih milih pempek Centis karena rasanya benar-benar bisa diterima di lidah mereka. Next. Komparasi produk, yaitu pempek Cetis pun juga selalu melakukan komparasi dengan produk lain, entah itu dari segi bumbu, bahan baku, cara pemasaran, dan harga. Itu adalah salah satu faktor komparasi yang dilakukan oleh pempek Cetis. Setelah menganalisis kompetitor, owner akan mencari tahu bagaimana cara membuat produk pempeknya lebih unggul daripada produk yang lain. Next. Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu yang pertama adalah kualitas produk yang tinggi, baik dari segi bahan, rasa, atau daya tahan. Lalu desain dari produk tersebut, Centis membuat desain yang menarik, lalu kemasan yang menarik dan informatif akan memberikan kesan pertama yang baik. Lalu harga yang sesuai dengan kualitas produk akan mempengaruhi persepsi nilai. Next. Oke, jadi ini masuk ke bab 5, yaitu adalah strategi menghantarkan value produk. Jadi brand manajemen mengelola merek untuk membangun persepsi positif, peningkatan loyalitas, dan pangsa pasar menurut Mogaji di tahun 2021. Strategi ini menghantarkan nilai produk yang meliputi pertama itu ada riset pasar, kedua analisis kompetitor, ketiga ada mengetahui target konsumen, keempat memberi nilai tambah, kelima membangun brand kuat, keenam adalah distribusi produk yang mudah dijangkau. Jadi di pengembangan nilai produk ini ada empat, yaitu ada inovasi rasa, ada kualitas dan kesegaran, kemasan yang praktis dan estetis, dan storytelling produk. Jadi strategi pemasaran nilai produk tuh bagaimana sih dari PMP Centis ini? Yaitu ada pertama ada pemasaran digital atau digital marketing, yaitu melalui platform sosial media terutama seperti Instagram, Facebook, dan TikTok. Yang kedua itu ada e-commerce, yaitu menyediakan di platform yang seperti Shopee dan Tokopedia untuk menjangkau konsumen yang lebih luas lagi dan baik maupun yang di dalam kota atau maupun di luar kota. Dan yang ketiga itu kerjasama dengan influencer dan food blogger. Strategi ini biasanya untuk meningkatkan awareness produk yang menggandeng influencer kuliner dan food blogger yang relevan. Mereka memberikan ulasan dan merekomendasikan PP Cantis kepada pengikutnya secara jujur dan menjelaskannya secara detail. Yang keempat itu ada promo bundling, yaitu menawarkan promo bundling ini misalnya seperti paket pempek yang dengan saus cukonya atau pempek dengan produk lain seperti kerupuk khas Palembang yang memberikan nilai lebih kepada konsumen yang ingin mencoba lebih banyak produk sekaligus. Yang kelima, itu ada partisipasi dalam pameran kuliner. Pempek Centis ikut dalam berpartisipasi dalam event pameran kuliner atau bazar, bisa terjadi seperti itu untuk maupun nasional atau lokal, itu untuk memperkenalkan produk yang kepada masyarakat bahwa pempek ini bisa dikenal lebih luas dan membangun branding secara langsung di dalam tempat pempek kuliner dalam pameran kuliner lokal ini. Jadi di distribusi nilai produk kepada konsumen itu ada distribusi online, itu toko fisik dan kemitraan lokal. Jadi pempek Centis ini mendistribusikannya produknya di toko-toko fisik yang berlokasi strategis di Palembang dan juga di Surabaya, yaitu ada kemitraan
dan restoran lokal dan outlet oleh-oleh yang membantu mendistribusikan produk ke konsumen yang lebih luas. Yang kedua itu ada penjualan online dan pengiriman cepat, yaitu produk pempek centis ini tersedia dalam pembelian melalui e-commerce dengan layanan yang seperti ada Gojek, Grab, eh, dan apa kurir-kurir pengemasan beku yang seperti Paxel itu contohnya yang seperti itu untuk memastikan produk tetap dalam kondisi baik pada saat tiba di tangan konsumen. Yang ketiga itu ada kemitraan pengiriman dengan restoran dan kafe. Pempek Centis bekerja sama dengan restoran dan kafe untuk menyediakan menu pempek dalam daftar menu mereka. Itu juga memperluas jangkauan pasar, tetapi juga menghadirkan produk di tempat-tempat yang lebih eksklusif. Yang keempat itu ada layanan catering dan pre-order. Pempek Centis juga menyediakan layanan pre-order dan catering yang untuk acara-acara khusus seperti pernikahan, ulang tahun, dan acara korporat. Konsumen yang memesan dalam jumlah besar dengan harga khusus dan produk dikirim dalam kondisi segar sesuai dengan jadwal yang disepakati. Masuk ke bab 6. Masuk ke bab 6 itu strategi meyakinkan konsumen. Jadi strategi pertama itu ada strategi komunikasi dengan konsumen, yaitu strategi pempek centis adalah membangun persepsi positif dengan fokus pada kualitas seperti pempek full ikan tenggiri dan tanpa pengawet. Pesan rasional dan emosional digabungkan untuk menciptakan hubungan dengan konsumen, respon cepat terhadap umpan balik yang penting untuk menjaga reputasi. Transparansi dalam produksi dan testimoni pelanggan membantu membangun kepercayaan, promosi, diskon, dan program loyalitas akan meningkatkan minat konsumen baru dan mendorong pembelian ulang. Dengan fokus pada komunikasi yang efektif dan persuasif untuk meningkatkan penjualan serta loyalitas pelanggan. Ini adalah salah satu contoh videonya. Jadi lanjut ke pendekatan persuasif dalam pemasaran. Jadi pendekatan persuasif untuk pempek Cendes itu harus menunjukkan bahwa produk ya mereka ini melalui storytelling yang menekankan sejarah, resep, dan menggunakan testimoni konsumen dan influencer lokal akan menaikkan kepercayaan dan memberikan bukti sosial. Penawaran promosi ini atau bundling mendorong konsumen mencoba produk. Penekanan pada kualitas bahan, seperti ikan segar dan bumbu alami, meyakinkan konsumen bahwa produk lebih unggul. Komunikasi pemasaran harus menyoroti apa yang membedakan pempek centis dari kompetitor dan diakhiri dengan ajakan bertindak yang jelas untuk memesan, serta memperkuat loyalitas melalui layanan personal. Jadi ini ada testimoni dan bukti sosial. Jadi ini nanti ono kulineran Jadi di sini di Palembang. ada bukti Ini sosial. bener-bener Testimoni dari pendekatan pempek centis ini dengan konsumen itu memperlaporkan secara detail dari setiap berbagai varian yang pempek centis miliki, yaitu ada original, komplit, kulit, dan juga esteller. Itu setiap pembelian mereka juga meminta untuk feedback dari para konsumen yang membeli produknya melalui Instagram dan juga TikTok, dan mendorong untuk para konsumen ini mengtestimoni melewati comment section dari fitur yang Instagram mereka miliki agar rating dari usaha pempek centis ini lebih baik lagi dan rekomendasi di pasar lebih banyak lagi. Jadi ini ada taktik promosi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen. Jadi ini untuk meningkatkan kepercayaan konsumen itu terhadap pempek centis ada beberapa taktik promosi dapat diterapkan. Fokus pada ulasan positif dan testimoni dari pelanggan seperti contoh yang sudah ada di situs web yang memperkuat reputasi dari UMKM ini, menawarkan sampel gratis atau diskon untuk pembelian pertama, membantu konsumen mencoba produk tanpa risiko besar, dan menampilkan sertifikasi keamanan pangan seperti BPOM atau halal memberikan jaminan kualitas. Oke, dilanjut. Jadi ke bab 7 ini ada kesimpulan. Jadi rekomendasi untuk perusahaan ini ada untuk meningkatkan daya saing pempek centis ini perusahaan dapat membranding melalui storytelling, mempromosikan keunikan resepnya, dan diversifikasi produk seperti varian sehat atau vegetarian dapat menjaga loyalitas banyak konsumen. Pemasaran digital melalui media sosial dan platform yang sudah disediakan akan memperluas visibilitas produk ini. Kerjasama dengan supermarket lokal juga bisa meningkatkan aksesibilitas, sertifikasi keamanan pangan, dan program loyalitas pelanggan akan membangun kepercayaan dan retensi.
Keterlibatan dalam CSR dapat memperkuat citra positif perusahaan. Strategi ini akan memperluas pasar dan memperkuat loyalitas pelanggan. Jadi ini yang selanjutnya ada pandangan masa depan untuk produk UMKM Pempek Centis. Itu ada masa depan Pempek Centis terlihat cerah jika mampu berinovasi dalam eh, adaptasi dalam tren pasar. Produk ini juga lebih sehat dan ramah lingkungan, dapat menjaga resep dan bahan-bahan utama yang di tengah meningkatkan kesadaran konsumen juga terhadap keberlangsungannya eh, dalam bidang kesehatan, memaksimalkan potensi e-commerce dan pemasaran digital, memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan interaksi dengan konsumen. Selain itu, PMP Centis dapat mempertimbangkan ekspansi pasar ke internasional dengan strategi ekspor yang tepat dengan menjaga kualitas produk dan hubungan dengan pelanggan. Perusahaan memiliki peluang besar untuk terus tumbuh dan menjadi salah satu pemimpin di industri pempek. Terima kasih atas perhatiannya. Sudah ya, mendengarkan presentasi kami. Sekian, terima kasih. Selamat malam semuanya.